نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat seiman seagama rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan khutbah dengan tema rezeki dalam perspektif Islam. Ada beberapa prinsip pokok yang diajarkan oleh Islam terkait dengan rezeki ini. Yang pertama adalah setiap makhluk hidup itu dijamin oleh Allah rezekinya. Dalam surah Hud ayat 6 dikatakan wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata yang hidup di muka bumi ini kecuali tanggung jawab Allah rezekinya. Jadi tidak ada yang tidak diberikan rezeki. Karena itu bahagian dari prinsip keadilan. Allah itu Maha Adil. Dia perintahkan kita hidup di muka bumi ini, tidak mungkin tidak dimodalinya dengan rezeki. Namun nanti rezeki itu ada yang datang dengan usaha, ada yang tanpa usaha, ada yang datang dengan perantaraan tangan kita sendiri, ada yang diantarkan oleh tangan orang lain. Tapi tetap saja itu bahagian dari skenario Allah SWT untuk menjamin rezeki kita. Di antara kita ada yang hidupnya sejak lahir tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tangan, buta, tuli. Tapi tetap saja itu dijamin oleh Allah rezekinya. Antara lain melalui dititipkan Allah kelebihan rezeki kepada orang-orang di sekitarnya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang-orang kaya. Kalau saya berusaha di luar sana, Allah memberi rezeki saya tidak hanya untuk saya, tapi menghitung juga rezeki untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk orang-orang yang menjadi tanggungan saya. Orang buta tadi diberi Allah rezeki melalui zakat, harta, kelebihan harta yang dititipkannya kepada orang-orang kaya, di mana harta itu bukan milik orang kaya itu, tapi milik Allah yang dititipkan, yang wajib disampaikan, termasuk ke orang buta tadi, orang lumpuh tadi. Makanya ketika bahagian yang 2,5% zakat itu tidak disalurkan kepada yang berhak, orang itu sesungguhnya telah menggelapkan harta orang lain, telah merampas harta orang lain, tidak memberikan harta itu kepada siapa yang berhak. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika di awal pemerintahannya ada yang menolak bayar zakat karena mereka menganggap zakat itu upeti kepada Nabi,
Nabi sudah meninggal, tidak ada lagi beti, maka Abu Bakar memeranginya. Kenapa diperangi? Karena zakat bukan derma, bukan harta kita yang kita sumbangkan, tapi harta Allah yang dititipkan. Makanya kalau dia tidak mau memberikan, menolak, dirampas oleh kekuasaan oleh Abu Bakar. Kaum muslimin rahimahullah, itu bentuk-bentuk jaminan dari Allah terhadap rezeki kita. Jadi jangan putus asa, jangan pesimis hidup ini. Allah jamin rezeki kita, kewajiban kita usaha, itulah bagian kita. Sedangkan rezeki itu kejutan dari Allah. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Dan kadang-kadang belum tentu juga ada hubungannya dengan usaha kita. Siti Hajar kehabisan air dan makanan. Anaknya Ismail menangis berteriak. Siti Hajar yang lemah itu mencari air, rezeki. Dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, dari sofa ke marwah 7 kali. Itulah usaha dia. Tapi air bukan didapatkan dari usaha itu. Di ujung kaki Ismail itu memancar sumur Zam-Zam. Pemberian kejutan dari Allah, bukan usaha. Maka jangan kecewa, jangan putus asa, saudara-saudara yang sudah letih berusaha tapi belum juga terbuka rasanya pintu rezeki. Karena pintu rezeki itu pasti ada, kadang-kadang datangnya dengan kejutan. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki itu sudah ditetapkan sejak arwah ditiupkan ke janin. Dalam hadis disebutkan kemudian diutus malaikat ke janin untuk ditiupkan ruh, diperintahkan untuk mencatat 4 takdirnya. Salah satunya adalah takdirnya rezeki. Jadi di situ ditetapkan Allah apakah orang itu lapang atau sempit rezekinya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah zat yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, sebagai bahagian dari ujian kehidupan, skenario yang ditetapkannya. Apakah itu berarti Allah tidak adil? Tidak sama sekali. Kelebihan orang kaya dan kelebihan daripada orang miskin kalau dibawa ke akhirat itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tapi kewajiban orang kaya kan lebih banyak daripada kewajiban orang miskin. Bahkan nanti dalam posisi yang sama, dengan pahala yang banyaknya sama, maka orang miskin akan lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Karena orang miskin sebentar aja hisabnya selesai sudah, hartanya tidak seberapa. Tapi orang kaya akan lama itu dikuliti oleh para pemeriksa malaikat itu. Dan itu membutuhkan waktu lama. Jadi Allah menetapkan rezeki itu. Apanya yang ditetapkan? Plafonnya, banyak sedikitnya. Tapi bukan jumlah pastinya, hanya plafon. Makanya itu tergantung usaha. Apakah usaha kita bisa menghabiskan plafon rezeki kita atau tidak? Ada orang yang plafon rezekinya 20 juta sebulan, tapi usahanya 50% cuma, dapatnya 10 juta. Ada orang yang plafon rezekinya 10 juta, dia usaha 100%, dapat 10 juta itu. Pemerintah Pemda Sumbar dapat rezeki dari pemerintah pusat 3 triliun umpamanya, karena usaha tambang kita sedikit. Tapi Riau dapat 6 triliun. Pemda Sumbar dengan keterbatasan yang ada melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di RKKL-nya, habis semua. Berarti dapat dia 3 triliun untuk membangun Sumbar ini. Kawan-kawan di Riau agak berleha-leha, sampai habis waktu cuma 50% kegiatan yang terlaksana, yang cair cuma 3 triliun. 3 triliun kemana lagi? Ditarik oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan.
kembali lagi. Bahkan orang Sumbar bisa dapat lebih. Kalau September sudah habis kegiatannya, dia ajukan anggaran perubahan karena ada kegiatan yang perlu disetujui oleh pemerintah pusat, dikasih dana tambahan. Dari mana? Diambil dari provinsi-provinsi yang dananya nggak habis. Itulah artinya apa? Memang rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi masih bisa digugat, masih bisa di-PK, dininjauan kembali. Dengan apa? Dengan usaha dan doa. Itulah doa dan usaha bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kaum muslimin rahimahullah. Yang ketiga, prinsipnya adalah rezeki rahasia dari Allah. Seperti juga ajal rahasia. Untuk apa? Kalau ajal dirahasiakan supaya amal kita itu ikhlas. Kalau seandainya HP kita berdentang semua, masuk WA dari malaikat, tanggal-tanggal kapan kita meninggal, maka masjid ini akan penuh. 7 tingkat pun penuh. Kenapa? Orang beramal karena waktunya sudah dekat. Allah tidak suka amal seperti itu, amal yang tidak ikhlas seperti itu. Nah, kenapa rezeki dirahasiakan? Untuk menunjuk siapa yang berusaha, siapa yang berharap rezeki dari Allah. Sesungguhnya yang dinilai oleh Allah itu bukan pendapatan kita itu, tapi usaha-usaha yang kita kerjakan. Itulah ibadah kita. Makanya sebelum berangkat, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Niatkan usaha itu sebagai ibadah. Urusan berapa dapatnya itu hak prerogatif Allah SWT, bukan urusan kita. Sama komoditas yang kita jual, menjual di tempat yang sama, di sudut yang sama, pasarnya ramenya sama, harganya sama, pelayanan sama, lakunya beda. Ingat, itu hak prerogatif Allah. Tidak usah kita urus itu. Kerjakan saja yang bagian kita, usaha sebaik-baiknya, dapat pahala. Rezeki adalah kejutan dari Allah, bonusnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir karena waktu kita. Karena itu, berdasarkan prinsip tadi, yang penting bagi kita tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal sama dengan yakin tambah usaha maksimal. Yakin kita bahwa rezeki kita sudah ada. Yakin kita bahwa Allah tidak mungkin menzalimi kita dengan kelaparan. Yakin. Usaha maksimal. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah rezeki itu akan datang. Seperti kata Nabi dalam sebuah hadis, seandainya lah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang terbang pagi kelaparan dengan tembolok yang kosong, sorenya pulang dengan kenyang, tembolok berisi penuh. Modalnya cuma parut saja. Kita dimodali lebih dari parut. Masa tidak seoptimis, tidak setawakal burung? Lebih parah lagi jejak-jejak di dinding, jejak di atap sana. Jangankan untuk mencari rezeki, mempertahankan supaya jangan jatuh aja susah minta ampun. Rezekinya sulit pula. Titip nyamuk, kita aja susah menangkap nyamuk. Dia itu rezekinya, kenyang juga jejak itu. Makanya tidak ada tempat pesimis. Bukti-bukti Qur'aniyah, bukti-bukti alam berkembang jadi guru seperti binatang-binatang tadi sudah sangat cukup bagi kita untuk yakin bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah. Sudah ditetapkan. Tapi itu rahasia. Tinggal kewajiban kita usaha. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mm-hmm.